Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya dengan Fakhrul Hadianto akan menjelaskan tugas finance mengenai kelayakan bisnis yang diampu oleh Bu Sri Wahyuni SEMEC Dev. The Burger adalah nama brand kami. Brand ini adalah perusahaan F&B yang mengspesialisasikan pelayanan mereka sebagai peracik makanan khas Amerika, yaitu hamburger dan hotdog. Burger atau hamburger adalah hidangan ala barat yang terdiri dari roti, daging, sayuran, dan saus. Kata ham dalam hamburger bukan merupakan arti dari daging asap, melainkan daerah asal dari daging cincangnya, yaitu di kota Hamburg, Jerman. Di Indonesia, hamburger sering dikaitkan dengan makanan yang tidak sehat dan mahal. Padahal, jika dihitung lagi, komposisi dan harga hamburger ini tergolong murah. Pasalnya, ada banyak sekali bahan baku yang bisa didapat di toko-toko terdekat, di pasar tradisional, dan dimanapun kita berada di Indonesia. Studi kelayakan bisnis memiliki tujuan untuk menentukan kelayakan suatu bisnis. Jadi sebelum kita memulai sebuah bisnis, diperlukan adanya identifikasi dan analisa beberapa hal supaya bisnis ini dapat dengan mantap kita realisasikan. Ada beberapa faktor yang bisa kita perhatikan adalah secara teknis, ekonomi, BIP, dan kesimpulan. Secara teknis, target pasar kami adalah para pelajar dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mahasiswa di kalangan menengah ke atas, kalaupun ada yang menengah ke bawah juga bagus. Masyarakat dengan rentang usia 10-50 tahun. Mengapa saya sebutkan 10-50 tahun? Karena umumnya anak-anak di usia di bawah 10 tahun belum bisa menerima rasa yang kuat seperti bawang bombay dan saus pedas. Dan untuk usia 50 ke atas, biasanya mereka sudah mulai timbul penyakit-penyakit benua seperti diabetes, kolesterol, dan lain-lain yang mengharuskan mereka untuk menghindari bahan-bahan dari hamburger. Marketing kami kebetulan tidak memiliki stand offline, jadi kami tidak memiliki warung, kami tidak memiliki resto, kami hanya memiliki sebuah ghost kitchen. Oleh sebab itu, kita optimalkan kepada sosial media, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, karena memang sistem dari pesanan kami adalah full delivery order, tidak ada dine-in. Dari segi ekonomi, kami mengambil dari bahan baku lokal, jadi kita bekerja sama dengan pasar tradisional dan toko-toko terdekat. Kami juga bekerja sama dengan jasa layanan antar, jadi bagi Anda semua yang merasa mampu untuk mengantarkan produk kami kepada konsumen, silahkan mengajukan diri sebagai jasa layanan antar kami. Low cost operational, karena kami memang tidak memiliki warung, kami tidak memiliki tempat untuk menyajikan makanan secara offline, jadi kami hanya perlu merawat dapur kami, dan merawat dapur yang simple, tidak memerlukan peralatan yang khusus, jadi tidak perlu peralatan yang mahal. BIP atau biasa kita sebut break even point adalah untuk menjelaskan bagaimana proses kami mengembalikan modal. Nah, untuk bisa mengembalikan modal, pengusaha The Burger perlu untuk menjual menjual produk minimal senilai modal yang dikeluarkan. Seperti ini. Jadi kami membaginya secara tiga. Jadi kami membaginya menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peralatan berupa kompor, selang, regulator, tabung gas, spatula, capit, wajan, datar, wajan, dan peniris minyak dengan total 277.500. Dan lagi operasional dan bahan adalah kebutuhan yang harus kita keluarkan setiap hari, setiap memproduksi produk yang kita punya, seperti minyak, margarin, BBM, gas, pakai datar, roti hotdog, daging burger, sosis, selada, air, tomat, keju, saus sambal, saus tomat, mayones, kertas bungkus plastik, dan stiker.
dengan total 313.900. Jadi secara detail adalah modal kita, operasional bahan dan alat, totalnya ada Rp591.400.000 dengan harga jual produk kami adalah Rp12.000, sehingga ketika produk kami terjual sebanyak 50 porsi, kita akan mengalami yang namanya BEP karena omset yang kita dapat adalah Rp600.000. Kesimpulannya adalah The Burger layak untuk direalisasikan secara online dan belum bisa untuk membuka stand makanan offline. Untuk pengembangannya, di kemudian hari mungkin konsumen akan menginginkan untuk makan di tempat, karena yang terbaik dari kami adalah ketika masih hangat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya Fahrul Hadianto. Semoga kita bisa bertemu, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.